Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wow. Luar biasa ya, di puasa ke-12 masih di Ramadan penuh cerita. Cerita. Barengan saya Rifki kali ini dan juga Agustia di sini menemani Anda semuanya untuk membahas banyak sekali tema yang Benar. menyenangkan selama 30 hari ke depan. Oke. Ya, betul sekali tadi Rifki sudah bilang nih pemirsa, kita sudah berada di hari ke-12. Masih Benar. semangat, jangan lemes-lemes ya. harus dong, karena puasanya ya ini belum ngelewatin setengah dari Belum. bulan puasa Udah ya. angkat bendera putih aja. Waduh, jangan dong, harus lebih semangat ya. Pastinya setiap harinya kita belajar menyesuaikannya dengan suasana puasa dan pastinya kita juga menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tubuh kita juga masing-masing. Nah, kalau ngomongin soal puasa, Tia, ya itu pasti kita nggak jauh-jauh dari yang namanya buka puasa dan juga sahur. Sahur. Nah, sama nih kayak tema kita hari ini adalah sahur anti ribet. Betul, sahur enak anti ribet Sahur ya. enak anti ribet. Gimana tuh caranya? Ya tetap enak tapi nggak Ribet. ribet gitu. Iya. Ngomongin dulu deh untuk anak-anak muda lah di Aceh ya kan, yang mereka di bulan Ramadan tuh belum bisa pulang untuk Bener. berkumpul dengan keluarga, alias anak-anak kos yang memang harus Aduh. ada jam-jam kuliahnya tertentu kan. Masih ngambil apa sih SP? Masih yang ngambil SP atau yang belum dikasih cuti untuk pulang Belum ke lah. kampung halaman ya, yang masih kerja di luar Betul kota. sekali. Jadi memang rada-rada berat banget, jadi dilema juga harus Benar. menghabiskan puasa tuh di kota. Kemudian ini juga merantau untuk anak-anak yang memang dari daerah ataupun kabupaten kota lainnya nih. Kalau di sahur itu biasanya anak-anak kos lebih cenderung di rumah dulu. Ya biasanya Di gitu. kos-kosan Iya dulu benar, ya. di kos-kosan dulu ya. Iya, hari ke-12 kan. Pengen ngapain nih? Belum ada agenda nih misalkan nih Rifki. Nah, ternyata juga sahur menjadi ini masalah utama juga untuk anak-anak muda dan juga Pasti. anak-anak kuliah yang lagi ngekos karena jauh dengan orang tua, biasa dimasakin. Biasanya dimasakin, kali ini masakin diri sendiri ya gitu ya. Masakin Kalau diri ngomongin soal sahur, pastinya nih Tia, kita ngebahas soal inti dari puasa juga. Betul. Karena banyak orang yang biasanya suka nge-skip sahur karena biasanya nggak kebangun atau ribet untuk masak lagi di jam segitu gitu ya. Tiba-tiba langsung bangun subuh dan melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Tapi secara kesehatan kayaknya ini agak sedikit beresiko, benar nggak sih Tia? Karena kalau kita nge-skip sahur, pastinya energi yang kita milikin itu untuk bisa berpuasa selama seharian itu pasti sedikit berkurang. Betul. Dibandingkan kita yang memiliki atau mengonsumsi sahur ya di saat kita berpuasa. Nah, di balik itu juga kan banyak nih keutamaan kita melaksanakan sahur di saat bulan puasa ya Tia ya. Betul sekali. Nah, pemirsa juga selain keutamaan yang mau kita bahas juga kan, kita harus tahu dulu nih Rifki, apa sih tujuan sebenarnya berpuasa di bulan suci Ramadan? Benar, Selain benar. itu memang menjadi sebuah kewajiban untuk semua umat beragama Islam di Benar. seluruh dunia. Ini juga kita harus melihat bahwasanya keutamaan untuk berpuasa ini selain dari mencapai ridhonya Allah, kita mendapatkan ridho, mendapatkan nikmat juga. Benar. Nah, di momen yang satu ini yang setahun sekali kita bisa meningkatkan lagi kualitas hidup kita dalam berpuasa. Setuju. Misalkan terkait dengan dari kesehatan tadi. Benar. Dengan berpuasa seseorang itu bisa lebih sehat lagi. Hidup Pastinya, sehat. benar. Karena kan memang dari ajaran di agama Islam sendiri, Rasulullah dulu sudah memang mengajarkan bagaimana hidup sehat ala Rasulullah. Setuju, Oke. setuju sekali. Ih, saya agamis sekali hari Wah, luar ini. biasa, Masya Allah. Ada tabarakallah, Ustazah luar Tia di biasa, sini. ya. Dan juga ada pengikutnya ya. Pengikutnya. Jangan dong. Jadi Nah. Umi Tia ya. Oke, di kali ini tetap tadi kita masih membahas dengan sahur enak anti ribet. Ya, nanti juga Benar. kita bakal melebar kemana-mana tentang sahur yang pastinya. Nah, ini Benar. pemirsa ada beberapa keutamaan dalam istilahnya makan sahur. Makan Salah sahur. satunya adalah memenuhi perintah Rasul. Jadi Oke. ini ada yang tertuang dalam sebuah hadis yang artinya barang siapa yang mau berpuasa hendaklah sahur dengan sesuatu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la dan Al-Bazar. Memang jadi sahur itu bukan perkara perut saja. Benar, Bukan benar. ya. Bukan perkara sebuah yang keharusan, bukan. Tapi memang sudah dianjurkan dan juga memang sebuah kewajiban nggak sih kita sahur? Iya, Kalau jatuhnya nggak- sunnah ya, benar. Benar-benar juga, oke, sorry, betul. Nah, karena juga dengan sahur kita bisa meningkatkan lagi produktivitas tubuh kita untuk satu hari kita Setuju. bekerja. Setuju. Kalau misalnya nggak sahur ya, bawaannya pengen tidur aja gitu ya. Tapi kalau misalnya udah sahur, mungkin lebih produktif kayak Tia bilang tadi Lebih ya. kuat lagi. Jadi kerjanya makin semangat. Nah, buat kalian yang
alasannya nggak bisa kerja maksimal ya. Nah, itu usahakan untuk sahur. Jangan udah sahur tapi masih males-malesan kerja di saat bulan puasa. Ya itu alasan namanya ya, emang males aja. Betul. Nah, jadi yang dimaksud dengan sahur enak itu kayak apa? Mungkin kita bisa bahas ini yang paling sederhana adalah menunya dulu lah gitu. Makanannya. Betul. Kalau di keluarga kan memang sudah menjadi rutinitas para ibu-ibu yang menyiapkan sahur untuk keluarga. Tapi kalau anak kosnya ini sendiri, Rifki, pernah jadi kos kan? Wah, saya pernah juga tuh ya. Kalau misalnya, kalau kita konsepnya sebagai anak kos ya biasanya ya, itu menu sahur adalah menu buka puasa yang dipanaskan. Biasanya gitu ya. Ya, karena kita masih ya struggle juga sih untuk masak gitu. Karena fasilitas yang terbatas tadi juga dan ya secara material kita masih kurang. Gitu ya. Curhat dong ya lagi ya. Tapi maksudnya itu adalah kesederhanaan dari sahur. Dan sahur itu boleh apa aja ya. Tapi memang ada beberapa yang dianjurkan dan bisa meningkatkan kayak stamina kita selama berpuasa gitu. Tapi yang kalau misalnya kita ngomongin soal enak nih ya, simple dan juga enak. Kalau misalnya Tia, biasanya yang paling sering itu untuk menu sahur ada menu khusus nggak? Atau... Ada. Oke, boleh mungkin di-spill kali ya. Iya. Aku kan memang orang Aceh banget ya, walaupun mamaku tuh dari Ambon misalkan. Tapi memang dari kecil tuh mama sudah terbiasa untuk masak makanan tradisional dari Aceh. Oke. Betul, kayak tadi Rifki bilang itu biasanya sahur itu adalah makanan yang dipanaskan menunya yang buka puasa ya. Buka puasa pemirsa. Nah, tapi memang harus dalam sahur setiap hari selama 30 hari itu aku harus ada yang namanya kuah. Nah, nggak boleh kering ya? Nggak boleh kering. Jadi biasanya juga kalau kita anak-anak kos-kos kan makannya seadanya ya. Nah, kalau untuk di sahur di keluargaku sendiri wajib ada kuah di situ seperti sayur. Bisa yang paling kebeletnya lah kalau nggak sempat istilahnya kebangunnya telat, hampir imsak, udahlah masak sayur bayam, pakai jagung ya kan. Yang cepet-cepet aja ya. Yang cepet aja, karena juga dari sayur bayam itu kan memang menjadi sumber energi juga. Benar. Nah kemudian aku tuh yang paling suka tuh apa sih namanya ikan kemamah tapi itu disantenin. Oh iya, yang masak santan gitu ya. Iya, itu enak loh sumpah gitu. Waduh, itu di mana ya ada jualnya ya? Ini lagi puasa lagi, harus nyari menu kayak gitu ya. Iya. Saya udah kebayang ini buka puasa dan sahur pakai menu kayak gitu ya. Aduh, kamu punya nggak? Nanti lah aku rantangin kayaknya ya. Besok kalau ketemu lagi siaran aku bakal untuk Rifki nih. Boleh udah tahu soalnya Rifki mau berarti ya. Nah, terus yang gimana nih kita menciptakan suasana makan yang enak bersama keluarga juga di agenda makan sahurnya gitu. Jadi biasanya untuk menimbulkan lagi kekeluargaan, itu kalau namanya sahur tuh kalau nggak lengkap satu, kita tuh nggak bakal sahur di meja makan. Jadi nunggu satu orang, karena ya hari ini kita ngomongin soal masalah ada yang susah bangun kayak gitu ya. Ada yang bangunnya ya tidurnya memang udah nggak sadar gitu ya. Nah, jadi ya memang harus nunggu gitu ya biar sekalian ngumpul dan ya menunya juga mungkin kalau di sahur kan agak sedikit terbatas. Iya, betul. Jadi kalau udah 3 orang nunggu 1 orang, yang 3 orang duluan makan bisa aja yang 1 orang nggak kedapatan kan. Nah, itu jadi strategi juga ya. Betul, gitu ya. dan momen-momen itu ya Rifki yang memang dirindukan oleh semua anak-anak kos. Benar, setuju banget, apalagi yang jauh dari keluarga, benar ya. Biasanya ngumpul, makan biasanya dibangunin gitu. Tapi kali ini harus bangun dengan alarm ya. Dan itu juga belum tentu bangun juga gitu. Kadang-kadang bangunnya mepet-mepet nih sama imsak ya gitu ya. Apalagi kalau di keluarga nih Rifki, oke lah kalau kita masih yang ada dalam sebuah keluarga di sini deket gitu ya. Tapi buat teman-teman kita yang memang ini jauh tinggalnya karena memang harus bekerja keluar kota misalkan. Momen sahur ini juga yang mereka tunggu untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga gitu. Seperti kayak ditelepon sama mamanya dibangunin, itu sweet banget loh, ya Allah. Apalah daya kalau kita udah nggak punya ibu kan, itu diteleponin sampai yang Ki, bangun Ki. Bangun, udah sahur gitu kan. Iya Ma, gitu, terus tidur lagi. Lewat dong sahurnya. Lewat dong gitu ya. Tapi kalau Tia ada cerita apa sih soal sahur gitu? Misalnya apa Tia pernah ada di momen yang memang juga sendiri nih sahurnya, atau bareng keluarga terus?
Pernah nggak? Ini dinginnya gara-gara AC atau karena aku memang Waduh. shaking nih? Oh, enggak. Oke. Atau ada yang air mata ya? Ini karena saya ngiris bawang. Aduh, sebentar juga gitu ya. Pemirsa, di bulan suci Ramadan ini siapa saja sih dari kita semua masyarakat pasti menunggu momen yang satu ini. Benar. Karena setuju. selain untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, momen puasa ini juga masih menjadi hal yang paling dirindukan. Pastinya. Apalagi aku walaupun sudah punya keluarga sendiri, Ya. aku punya suami, punya anak, tapi ini juga masih menjadi momen yang aku tunggu-tunggu. Benar. Nah, memang sudah qadarullah kalau di tahun-tahun sebelumnya aku masih bisa puasa bareng ataupun sahur bareng yang dimasakin sama mama. Tahun ini mau tidak mau harus bangun masak sendiri. Oke, jadi puasa kali ini berarti menjadi seorang ibu dan seorang istri. Betul ya, sekali. Luar biasa. Jadi maksudnya apa sih tantangan yang mungkin dirasakan oleh Tia di puasa kali ini? Ya mungkin ada harus ngehandle nih beberapa orang gitu ya. Ada. Kan maksudnya kayak suami dan anak itu kan bergantung sama Tia gitu kan. Jadi pasti makanan ini adalah masakan yang dimasak oleh Tia gitu kan. Makanya. Kalau dulu kan kita memang yang bangun ya udah serba beres, ada Benar, mama yang masakin gitu kan. Setuju. Tapi kalau udah sekarang sudah berkeluarga mau nggak mau kita harus mikir lagi, apalagi nih pasanganku kan memang orang Jawa, dia tuh pasti nggak yang apa ya, lidahnya tuh belum terbiasa dengan asam sunti. Oke, iya. Sama ke mama mungkin Untuk juga. kemamahan apa ya? Jadi misalnya kalau bisa makanan sahurnya kayak gudeg gitu ya, pecel Gudeg, gitu ya. pecel, ngeri ya Bo ya. Ya Allah, sahur-sahur harus Jadi beda gitu ya. jadi beda. Tapi memang itulah indahnya kebersamaan, karena kan kita juga walaupun berbeda suku, bangsa, bahasa, budaya, kita masih bisa berkumpul ataupun kita bisa bersatu dalam sebuah pernikahan ataupun keluarga. Setuju. Kasihan rezekinya masih jomblo. Waduh, saya nggak relate ya tadi ya ngomongin soal sahur keluarga ya. Iya. Dan rumah tangga ya, mungkin ya secepatnya ya. Mohon doakan Amin, ya. mudah-mudahan ini menjadi doa yang paling kenceng deh. Iya, balik lagi ke momen bukber kemarin ya. Kayaknya Iya, cocok benar tuh. sih. Tapi Tia ngomongin soal menu ya. Ini kan Tia kan udah masak kan. Udah. Maksudnya udah menjadi penopang nih untuk untuk menu-menu sahur gitu ya. Sempat nggak sih bingung kayak, aduh ini sahur masak apa sih? Ini sahur ya udahlah panasin yang kayak Ya, buka ya puasa udah, gitu tadi. gitu. Atau tetap tetap emergency dan standby dengan kuah beningnya tadi. Kuah bening itu harus ada Oh, sih. harus ada ya? Ya, minimal Oke. ada bayam, Hah? entah itu bayam biasa atau mau bayam merah gitu Benar. ya. Harus ada jagung dan juga kentang. Itu memang nggak boleh kemana-mana dulu nih selama oke, 30 selama hari. 30 hari ya. Iya, tapi kalau untuk memilih menu makanan yang mau diolah, sekarang juga udah nggak ribet kan Ki? Benar, Dimana teknologi juga sudah sangat pesat berkembangnya. Setuju. Jadi kita tuh bisa memilih menu makanan tuh dari gadget, Handphone, dari dari handphone handphone. aja. Kira-kira hari ini ada makanan, ada menu yang asik apa nih gitu untuk dibuat ataupun dimasak untuk keluarga. Benar. Kemudian juga kan ada di TV tuh banyak Oh, iya. acara masak memasak. Tinggal tutorial aja gitu Tutorial ya. aja cara merajang bawang putih misalkan gitu Waduh, ya. tutorial yang Tutorialnya sangat kayak mungkin gitu. yang semua orang nggak bisa gitu ya. Tapi Aha. memang benar kayak Tia bilang itu sangat membantu Iya. gitu ya untuk jadi referensi buka sahur. Buka sahur lagi persiapan sahur, Sahur. ya, sahur. Tapi maksudnya Tia ada misalnya mempersiapkan nggak atau karena beberapa orang itu kan untuk buka puasa memang mempersiapkan kan. Betul. Misalnya kayak hari ini masak ini nih. Cemilannya ini, minumnya ini gitu kan kalau buka puasa kan. Kalau sahur sama juga nggak sih atau nggak seribet itu gitu? Nggak seribet itu sih Nggak kalau seribet sahur. itu ya? Biasanya random aja gitu ya. Balik lagi sih kita biasanya para ibu tuh bakal berpikir lebih bijak lagi. Benar. Jadi kalau memang bisa dihemat, kenapa harus kita Kenapa harus boros ribet? gitu? Iya, benar. Karena dalam 30 hari ini kan kita memang produksi Iya. ya di dapur itu terus. Kita juga harus memikirkan budget-budget yang harus dikeluarkan, Setuju, misalkan setuju, gitu setuju. pemirsa. Tadi kan juga sebelum kita siaran, ternyata kan kita juga bakal ada agenda buka puasa nanti. Iya, benar, gitu kan. benar. Terus tadi nanya dong sama teman kita di luar, ini menu untuk buka puasa? Iya, tapi ini yang dipanasin pas sahur. Waduh, balas sebaliknya ya. Ini Gitu sih, penyambung hidupnya. saya kira momen panasin bukaan atau makanan di saat buka puasa di saat sahur itu adalah momen tersedih. Ternyata ada yang paling sedih lagi pemirsa ya. Ada yang panasin makanan di saat sahur untuk buka puasa. Betul ya. sekali. Itu lebih sedih lagi. Wah, kebayang itu kayaknya kos akut ya, anak kos akut ya kayaknya yang kayak gitu. Tapi maksudnya kalau sekarang juga benar kayak Tia bilang tadi, sekarang banyak banget pilihan-pilihan yang bisa dijadikan
kayak untuk masak sahur ataupun santap sahur. Betul. Apalagi biasanya untuk anak-anak kos yang hidupnya lajang dan sendiri, yang memang notabene-nya itu jarang masak untuk sahur, itu sekarang kan udah banyak juga kayak tadi pertama di handphone. Yeah. Yang kedua adalah biasanya kita itu nyari di warung-warung. Nah, bersyukurnya ya sekarang di Banda Aceh itu juga udah banyak warung-warung yang udah mulai buka di saat sahur. Betul. Jadi bisa jadi kayak tempat untuk makan atau santap sahur dari anak-anak kos. Jadi ada pilihannya sekarang gitu. Karena nggak cuma nasi Padang aja biasanya yang buka di saat sahur gitu kan. Ada nasi-nasi, ada beberapa pilihan lah untuk dijadikan santap sahur di saat bulan puasa atau bulan Ramadan gitu. Rifki, Jadi sangat membantu. Pengalaman ya kayaknya ya. Saya pernah sebulan. Cerita sahurnya lagi di jalan, sahur on the road-nya makannya di warung-warung misalkan. Ada nggak sih pengalaman yang memang ini unik nih kayaknya? Ada. Nah, tahun berapa gitu ya? Kayaknya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu saya ada pengalaman cerita sahur on the road. Tapi kita bakal cerita nih setelah ini. Pastinya Tia ya kita bakal ngomongin soal pengalaman dan cerita kita soal sahur on the road itu seperti apa. Kita akan kembali lagi pemirsa setelah iklan yang berikut ini, tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Syuaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas. Ini kan dana anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat urutan jadwal sendiri realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya. Satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. Salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini, kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Pengalaman tadi ya. Balik lagi di Ramadan Penuh Penuh cerita. Cerita. Wah, ini masih ada Rifki dan juga saya nih pemirsa. Benar. Sahur enak anti ribet. Dan kita juga bakal ngebahas terkait dengan sahurnya ada hubungan dengan on the road juga ya Rifki ya. Oke, kita balik lagi tadi ke pengalaman kita masing-masing ya. Pengalaman, iya benar sih. Rifki kan selaku anak muda yang memang masih single tuh punya waktunya yang banyak sekali untuk melakukan aktivitas yang berguna di bulan puasa kayak apa gitu. Salah satu yang paling saya ingat ya kalau misalnya sahur on the road itu mungkin Tia punya pengalaman yang sama juga. Itu adalah di saat kita sahur on the road biasanya kita beramal juga nih. Betul, ya kita berbagi makanan sahur untuk sahur kepada mereka yang mungkin kurang mampu ya. Apalagi kita biasanya ngebentuk komunitas-komunitas kecil-kecilan ya, komunitas-komunitas tongkrongan gitu ya untuk membagikan santapan sahur kepada mereka yang kurang beruntung. Nah, yang menariknya adalah
ini menjadi ajang kumpul-kumpul juga sama teman-teman dan menjadi ajang untuk beramal juga kepada mereka. Biasanya nih kita ada sumbangan-sumbangan dari luar gitu atau ada budget yang kita kumpulin juga gitu untuk berbagi. Nah, ini biasanya cuma datang kan di bulan puasa. Tapi misalnya kalau ngomongin soal berbagi kan bisa di momen kapan aja. Ya, tapi yang buat beda adalah di momen bulan puasa kita bisa berbagi di saat sahur gitu. Jadi ya mungkin agak-agak kurang tidur kayak gitu kan. Biasanya begadang dulu ya untuk muter-muter sekitaran Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Kalau Tia ada pengalaman apa nih? Pernah nggak sahur on the road lebih? Pernah sih dulu ya, dulu banget gitu. Oke. Kalau sekarang lebih banyak lagi anak-anak muda yang tergerak hatinya untuk membentuk komunitas. Benar. Tapi kan kalau zaman-zaman dulu yang yalah saya sudah tua gitu kan. Oh, iya. Enggak dong, enggak tua-tua banget. Iya, tapi kan momennya memang sama terus Benar, setiap tahun benar. itu. Selain dari buka puasa yang memang menjadi ciri khas dalam bulan suci Ramadan, Benar. sahur on the road ini juga lebih kepada anak-anak muda menyalurkan hobi positifnya. Setuju. Hobinya yang setuju. mana tuh? Ya berbagi itu tadi. Benar. Kalau aku sendiri juga dulu pernah berada di komunitas yang sama tadi. Kemarin kita juga sempat ngebahas ya, ada aku ada di dalam komunitas kemanusiaan di situ. Benar. Jadi memang kami lebih kepada orang-orang yang membutuhkan. Lebih yang mereka yang sedang berobat, misalkan ke Banda Aceh, ataupun orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, kalau sahur on the road zaman dulu itu kan semacam memang jadi ajang untuk ketemu sama teman-teman nih, Benar, Rifki. setuju. Kemudian cuman minusnya adalah kami tuh tidak sempat mengabadikan dalam bentuk video, Waduh. konten. Iya, Kan iya. Kalau sekarang mungkin kan udah ada A Day in My Life. A Day in kayak, My Life. kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya recap sahur on the road gitu ya. Mungkin kan udah modelan kayak gitu. Kalau dulu mungkin ya nggak terabadikan ya. Enggak, jadi yang Oke. mau bukan pamer ya, bukan ria, tapi kita mau ngasih tahu ada nih kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan selama bulan puasa. Ini nggak ada di zaman dulu. Setuju. Tapi tetap sih dalam agendanya adalah jadi ada komunitas kami itu kebetulan juga rame nih, Rifki. Kemudian dulu kami lebih kepada uang pribadi. Oh, oke. Apa sih Jadi namanya? nggak ada dana sosial ya, tapi Enggak. Jadi memang patungan. bahasa kita nih PT-PT lah ya. PT ya, sikit-sikit lah ya gitu. Sikit-sikit, kita. berapa? Ki ada berapa? Ki ada berapa? Nah, kita Iya, gabung, benar. terus kita beli nasi bungkus yang memang masih fresh lah ya. Iya. Kita menghindari juga memberikan makanan yang kurang fresh ya. kurang benar. fresh. Nah, itu dia tadi. Jadi alurnya ini kumpulin duit dulu patungan, kemudian menentukan ini menu apa yang mau dibagikan. Dibagikan. Iya, karena biasanya juga nasi putih. Kemudian itu ada proteinnya, ya seperti ayam, Benar. kalau daging rendang mungkin, ataupun yang paling sederhana telur ayam lah gitu. Iya, benar. Nah, juga ada buah sedikit, entah itu buah semangka yang memang dipotong-potong. Nah, kemudian kami ini dapatlah sekitar ada 50 bungkus, misalkan Niki. Kami semua terbagi dalam Oke. beberapa kelompok. Satu kelompoknya misalkan ada 5 orang. Ada tuh yang turunnya di Simpang 5. Oke. Kan kalau subuh memang udah rame kan. Iya, biasanya udah rame. Jangan ngebayangin kita yang bukan di puasa gitu. Kemudian ada juga tim yang turun ke daerah-daerah yang terpinggirkan misalkan, Oke, iya yang benar. sulit untuk dijangkau. Kita turun tuh. Nah, kalau dulu memang anak-anak SMA dulu ya, mereka memang suka gabung sahur itu di jembatan PP. Iya, setuju. Sambil biasanya motornya dijejerin tuh. Dijejerin motornya Dijejerin gitu. motornya tuh biasanya mereka sahur di situ. Tapi Nah. maksudnya itu pemandangan-pemandangan yang bisa dirasakan ya di saat bulan puasa juga. Oke, nah ngomongin soal lu tadi Tia ada nyebutin soal apa namanya kayak kandungan gizi ya, Betul. kandungan gizi di saat sahur. Nah ini kan menjadi poin penting juga, apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal sahur itu kan bisa dibilang intinya puasa kan. Betul. Jadi puasa seharian itu ya andilnya atau bisa ditentukan oleh porsi atau makanan yang dikonsumsi di saat sahur. Nah, kalau ngomongin soal makanan yang dikonsumsi saat sahur, itu disarankan juga kan makanan yang berserat, ya, memiliki nilai gizi tinggi. Terus juga kalau bahkan disunahkan itu ini ya buah kurma gitu ya, karena kita butuh gula yang cukup ya untuk menghasilkan energi dalam tubuh kita untuk siap berpuasa selama seharian. Dan juga jangan lupa untuk misalnya kita mengonsumsi air putih. Nah, itu ada juga nih beberapa orang yang pastinya juga menimbang ya atau mungkin menghitung ya sedikit kandungan gizi yang ada di dalam makanan sahur mereka ya supaya
kuat berpuasa selama seharian gitu. Kayak tadi saya setuju banget tuh kayak Tia bilang proteinnya, terus kayak buahnya gitu untuk seratnya gitu kan, untuk siap berpuasa selama 1 hari penuh gitu. Betul sekali. Nah, kalau kandungan gula memang kan untuk energi kita seharian nih. Selain dari buah kurma ataupun buah-buah yang lain yang memang mengandung gulanya ataupun energinya, boleh saran gak sih untuk pemirsa menghindari sementara waktu untuk mengkonsumsi kafein ataupun kopi-kopian Nah, itu untuk saya sahur, setuju. kan? Iya, saya setuju. Karena balik lagi itu akan menyebabkan sekumpulan gas di dalam lambung kita, ya kan? Nggak seru dan ini nggak asik banget kalau seharian Anda tuh mengalami yang namanya masalah dalam perut, apalagi yang punya asam lambung kayak Rifki. Nah itu dia, saya bakal ngindarin banget ya, itu kayak teh, kopi, itu di saat sahur. Tapi ada yang kayak gitu, Tia. Ada, nggak bisa hidup tanpa kopi. Aku juga ngopi masalahnya gitu ya. Karena kan biasanya kita tuh harus puasa seharian. Jadi, waduh sebelum puasa kayaknya ngopi dulu nih, kayak gitu kan. Padahal itu yang buat kalian, kayak Tia bilang tadi, kembung seharian. Bakal nggak nyaman selama 1 hari penuh gitu kan, untuk berpuasa. Jadi, ya usahakan untuk menghindari kafein itu. Karena ya secara nggak langsung juga protein atau gizi yang dari makanan yang kalian makan ya, kalau misalnya kalian minum teh di akhir, itu juga bakal terserap. Jadi ya kalian nggak bakal dapat gizi atau vitamin dari makanan yang kalian makan juga gitu kan. Betul, Jadi betul sekali. ya usahakan untuk tidak ngopi dulu lah. Ngopinya nanti setelah tarawih aja. Tarawih aja, dan itu pun dalam porsi yang kecil misalkan gitu ya. Benar. Anda juga bisa menggantikan dengan minuman seperti yang menyehatkan seperti susu. Setuju, Nah, setuju. susu ini juga bagus ya, sekali, lebih setuju. apalagi yang rasanya yang plain ya. Nah, Karena benar. tidak mengandung gula. Jangan gitu full sih. cream ya. Jangan full cream. Aduh. Pengen enaknya aja nih, pengen full Oke. cream gitu kan. Terus langsung mules dia Langsung setelah mules itu. gitu. Wah, aduh. Nah, sahur enak anti ribet, apalagi kalau ini dilakukan secara bersama-sama dengan komunitas kalian semua nih pemirsa. Seperti tadi kita masih membahas tentang sahur on the road. Benar. Nah, memang tadi Tia juga sudah membahas bahwasanya selain dari buka puasa menjadi ciri khas, ternyata sahur on the road ini juga tetap adalah hal yang paling ditunggu, biasanya dengan komunitas sama teman-teman. Benar, Nah, setuju. tapi banyak kan positif dari kegiatan ini. Nah, kalau untuk Rifki selaku anak muda, punya dong teman-teman, itu kalian gimana sih? Kalau zaman dulu aku kan harus dari uang pribadi yang keluar. Ya kan, kalau 30 hari lumayan juga itu. Waduh. Nah, kalau zaman sekarang, apakah Rifki kalian tuh kayak punya donatur sendiri ataupun bekerja sama dengan pihak-pihak terkait gitu? Nah, ini menarik juga nih. Mungkin dari teman-teman udah ada yang nerapin juga kan. Kalau misalnya kan sekarang nih zaman sosial media, zaman digital. Jadi semua orang itu punya kesempatan yang sama dan kita nggak harus ngejangkau mereka lagi untuk kayak minta bantuan dong untuk ini kita mau sahur on the road, dan kita misalnya nggak kayak dulu lagi kita buat proposal dulu dan segala macam untuk kita reach si kliennya atau si donaturnya gitu kan. Tapi sekarang udah sangat gampang juga nih Tia. Kita tinggal share aja di Instagramnya kita, ya tinggal share aja di grup-grup WA kayak gitu kan. Ini kita akan ada kegiatan sahur on the road gitu. Nanti kita open donasi dan kita tinggal arahin aja mereka untuk nyumbang di satu rekening misalnya kan kayak gitu. Jadi skemanya sekarang memang lebih gampang dan dimudahkan juga gitu. Jadi nggak harus nunggu tunggu ada donatur dulu gitu, enggak. Dan kita juga harus, waduh saya kayak narasumber sahur on the road ya. Jadi baik para pemirsa, kita membawa komunitas sahur on the road kali ini ya, buat pemirsa yang ingin menyumbangkan langsung ke bawah. Enggak. Rifki kayak udah cocok sini. Jadi ketua panitia ya. Ketua panitianya. Tapi memang bakat itu kayak yang terpendam tuh bisa keluar gitu ya, Bisa tergantung keluar dari tiba-tiba, pertanyaannya. Tapi memang kayak gitu Tia. Kalau misalnya kayak Tia mungkin di waktunya Tia mungkin agak sedikit struggle ya karena itu tadi ya, karena apa namanya untuk publikasi mungkin ya. Betul. Lebih ke masalah publikasinya ya. Tapi kalau sekarang udah gampang. Pasti anak-anak sekarang juga udah canggih-canggih ya. Apalagi mereka bisa buat video-video yang bisa menarik para donatur. Dan yang lebih menariknya, apalagi kalau mereka itu bisa menarik para antusias kayak misalnya teman-teman yang lain yang mungkin pengen ikut gabung. Karena saya pernah lihat tuh di momen sahur on the road itu beberapa komunitas kolaborasi.
Oh, Pernah beda-beda. lihat juga nggak? Ada. Itu kolaborasi mereka kayak ngumpulin beberapa komunitas yang ngelakuin satu kegiatan yang positif. Tapi ini Tia, kalau ngomongin soal sahur on the road, itu kan pasti kita kalau udah ngumpul rame-rame, itu kan kadang-kadang nggak satu visi semua gitu kan, Iya. nggak satu tujuan semua. Itu ada nggak sih kayak perselisihan antara mungkin satu komunitas dengan komunitas lain atau satu orang dengan orang yang lain? Ada nggak sih? Ada dong pastinya nih pemirsa, karena juga kalau kita duduk berdua aja belum tentu juga kita satu visi Benar, dan satu benar, misi benar, gitu benar. kan. Apalagi kalau ini melibatkan banyak orang nih Rifki. Iya. Nah tadi kan Rifki juga sebutin ada beberapa komunitas yang memang kita janjian untuk bikin agenda sahur on the road ya, dan terkadang ini ada yang kayak semacam permasalahan yang ada gitu. Benar, Ada yang benar. nggak cocok soal menu makanan atau nggak cocok dengan lokasi pembagian Benar. menu tersebut gitu. Ada, kalau aku sendiri lebih suka kan berbaginya dengan yang ada di pinggir-pinggir jalan nih, Benar. kayak penyapu jalanan Ya. misalkan, kemudian pemulung sampah Benar. misalkan gitu ya. Dan ada abang-abang becak yang sahur dia memang nggak kemana-mana, dia tetap cari rezeki kan. Oh iya benar. Nah benar, terkadang ini terjadi miskomunikasi dengan teman-teman yang komunitas yang lain. benar. Oh oke. Oke, Salah dan target kayak gitu ya. betul. Dan tahu nggak sih nih pemirsa, dulu tuh pernah ada larangan untuk sahur on the road Waduh. karena itu tadi. Oke, kenapa kira-kira dilarang nih sahur on the road? Kita akan tahan dulu. Kita akan kembali lagi setelah ini ya Tia, setelah iklan yang satu ini. Bersama saya Muhammad Syuaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, oke, lalu apa? Menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan kualitas. Ini dana tantangan anggaran terbesarnya itu modal, adalah teknologi. dana juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan lembaga jantung penyiaran sendiri. Aceh betul Nah, itu betul realisasi. dan saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan, ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, Oke. satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni, itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Masih di Ramadan penuh cerita dan kita masih ngebahas soal tema sahur enak anti ribet ya Tia ya. Betul sekali. Tadi kita sempat ngebahas soal sahur on the road itu sempat dilarang. Sempat dulu ya kan. Kalau dulu kita flashback sedikit waktu COVID-19 ya Ya. kan. Musim pandemi itu memang besar-besaran larangan diserukan oleh pemerintah setempat juga dan juga pusat. Benar. Untuk tidak melakukan sahur on the road karena banyaknya yang istilahnya banyak mudaratnya lah kalau dulu dibilangnya. Karena dengan pandemi itu juga bisa membuat kita tuh kayak tertular
virus penyakit gitu sih Rifki. Benar. Nah kalau sekarang sih pernah ada kasus juga, aku juga nggak tahu apakah di Aceh juga ini sempat dilarang, ya tapi memang ada beberapa berita nih di luar, di Pulau Jawa lah yang pastinya kita juga bisa mengambil ini sebuah pelajaran yang penting untuk Benar. teman-teman Ramadan Penuh Cerita yang pengen bikin sahur on the road. Nah karena juga kalau sahur on the road ini memang harus melibatkan banyak orang, Benar, komunitas begitu. Nah, kadang ketika kita berkumpul dengan banyak orang-orang yang memang ini orang baru, orang asing ataupun teman kita, ini sering sekali terjadi gesekan, Rifki. Oke. Yang clash lah atau ada masalah lah, miskomunikasi. Belum lagi nih Rifki, kalau anak muda sekarang lagi yang darah-darah, Panas-panasnya ya, gitu. darah-darah mudanya ini, mereka tuh justru sahur on the road tuh bisa dijadikan ajang untuk balap liar, Wah, ya kan? aduh, Kemudian apalagi ya Tawuran. biasanya. Baru sekarang juga kemarin di Aceh sendiri kan ada kasus, ada berita yang memang anak-anak muda ini tawuran sebenarnya Benar. antara mereka sesama kelompok. Cuman ujung-ujungnya selalu warga sipil yang jadi Iya, korbannya. gitu ya. Oke. Salah target gitu ya. Salah Dan kenapa juga biasanya juga dilarang ya, karena biasanya memunculkan gelandangan-gelandangan juga gitu kan. Jadi istilahnya ini juga meresahkan masyarakat gitu. Di sisi lain sebenarnya selama dilakukan sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan tujuannya masing-masing yang memang tujuannya adalah saling berbagi ya, itu pastinya menimbulkan efek yang baik juga. Nah, ngomongin soal sahur on the road juga lagi nih Tia ya, itu kan nggak cuma berbagi makanan, tapi banyak di antara beberapa muslim yang memang melakukan satu perjalanan. Contohnya yang paling kecil adalah satu masjid ke masjid yang lainnya. Biasanya mereka melakukan berbagi di masjid tertentu gitu kan untuk sahur. Misalnya contohnya hari ini di masjid A, di hari kedua di masjid yang selanjutnya. Dan nggak cuma berbagi makanan aja, tapi juga ada pengajian, biasanya juga ada penceramah yang datang ke situ dan akhirnya ya balik lagi, itu nggak cuma berbagi makanan aja, tapi juga berbagi ilmu gitu. Seru ya? Betul-betul seru sekali nih pemirsa. Kalau di Kota Banda Aceh masih juga ya ada teman-teman komunitas yang mereka sengaja untuk berkunjung safari subuh ke masjid-masjid yang ada di Kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Benar. Nah tapi yang uniknya lagi ada tuh di daerah aku di Pijai sana. Kita tuh kan memang masih yang alam banget, alami banget lah gitu kan. Di sana tuh aku juga punya pengalaman satu nih Rifki yang memang ini sulit untuk dilupakan ataupun juga sulit untuk diulang kembali. Wah, itu yang sulit ya sebenarnya ya. Yang jadi masalah kalau sulit untuk diulang itu kayaknya jadi memori yang berkesan banget ya. Iya, di kampungku dulu itu kan dulu yang namanya menasah itu kami menyebutnya itu surau. Surau, ya. Ya, jadi Anda bisa bayangin nih pemirsa, bentuknya memang dulu ya kebanyakannya memang dari kayu, ya memang surau, cuman ada towanya doang Iya, untuk dipakai panggilan untuk sholat, kemudian untuk buka puasa dan juga sahur gitu. Nah kalau di bulan suci Ramadan kayak gini nih, kalau masa kecil tuh bentar deh aku flashback sedikit aja gitu kan. Itu sebuah hal yang memang menyenangkan untuk diingat ya. Kayak kita tuh dari satu surau ke surau yang lain tuh dengan berjalan kaki tuh pakai obor. Pakai obor, wah. Bahasa lainnya? Panyot. Iya, panyot ya. Oh iya, Rifki ya. Benar. Nah, itu pun rame-rame. Itu keliling ya? Keliling. Jadi dari tahu satu surau. bulan malam ini kita sahurnya gitu ya. Ini agendanya mulai dari buka puasa. Oke. Sambung lagi tarawih, sambung lagi tadarusan sampai Wah, iya sahur. Istirahat cuma dipakai untuk menjam mata doang. Jadi lembur ya, istilahnya bulan puasa tuh lembur kegiatannya ya. Kan kejar ibadah kan Kejar ceritanya. ibadah, luar biasa. Jadi setiap hari itu kami memilih untuk sahur on the road zaman dulu. Itu untuk safari ke surau ataupun ke menasah ke kampung-kampung sebelah. Benar. Itu biasanya kegiatannya apa aja tuh kalau boleh tahu? Maksudnya apakah cuma pindah dari satu surau ke surau yang lainnya atau ada kegiatan-kegiatan biasanya ngumpul-ngumpul? Nah, itu ngapain aja tuh? Zaman dulu tuh nggak ada yang kami tuh bawa makanan untuk dibawa ke surau, enggak. Tapi justru kita tuh kalau ke surau memang disediakan menu sahur itu sendiri, sahur. Menu sahurnya ya? Karena kan pas malam benar. abang-abang tadarusan kan suka ada dikasih makanan sama warga. Benar. Kue-kue zaman dulu ya, bukan kue zaman dulu sih, kue-kue tradisional, sekarang kue apam. Iya, kayak kue apam, serabi. timpan, surabi dan segala macam. Iya, serabi. Kebayang nggak sih? Enak kali serabi, ya benar. Kebayang nggak sih? Gimana ya? Kayak nostalgia, maksudnya kalau ngomongin soal masa-masa itu kan kita nggak disibukkan sama gadget kan. Maksudnya kayak
kita betul-betulan kayak ngobrol, kita nikmatin waktu bareng teman-teman ya. Dan ya mungkin masa-masa itu kita belum mikirin soal gajian, soal kerjaan, soal teman kantor gitu Iya. kan. Pasti kan maksudnya pikiran kita tuh benar-benar bersih aja gitu, kayak mikirin sesimpel itu aja gitu. Mungkin kayak masa-masa itu Tia cuma mikirin ini besok kita ke surau mana ya gitu Iya. ya. Di surau selanjutnya kita dikasih makanan apa ya? Dikasih Iya makan nggak sih? apa? Iya, itu zaman-zaman aku dulu, kalau nggak salah SMP ke SMA sih. Nah, aku tuh sering dibawa sama kakak sepupu dulu kan. Benar. Karena aku kan memang yang tinggalnya di kota Banda Aceh. Kemudian kalau di bulan puasa memang sengaja pulang kampung. Pulang kampung. Biar Wah. vibes-nya itu kerasa banget. Iya benar. Sekolah udah libur nih. Jadi memang betul-betul dipindahkan ke kampung selama sebulan itu untuk mendalami agama. Asik. Iya. Jadi Alhamdulillahnya. satu bulan itu ya. Satu bulannya, alhamdulillah sekali nih pemirsa, kalau kita di orang Aceh ini kan memang masih memegang teguh terkait dengan agama kan. Benar. Alhamdulillah, terima kasih untuk orang tua saya yang menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Waduh. Kalau zaman sekarang masih ada nggak sih yang kayak gitu? Masih, insya Allah masih, karena juga kita orang Aceh kan. Nah, gimana ya ceritanya ya, kalau memang kita emang dari kecil tuh disuruh ngaji misalkan gitu. Benar. Ngaji, sekolah, puasa, sedekah, dan semua kewajiban yang ada. Nah, balik lagi tadi kan kita ngebahas soal safari subuh misalkan. Safari subuh. Sambil ini ya, sambil sahur ya Rifki. Sambil sahur, benar. Nah. Biasanya kegiatannya dilakukan memang sambil sahur dan masih pindah-pindah masjid. Dan itu kalau di tempat kita kan nggak cuma dilakukan oleh anak-anak, tapi orang dewasa juga. dewasa. Biasanya juga andil dalam hal tersebut. Tapi saya udah karena mungkin nggak berkecimpung ke dunia anak-anak lagi ya. Jadi circle-nya udah beda. Mungkin kalau misalnya saya masih anak-anak ya, pasti mungkin masih ada ya zaman sekarang ya. Dan Masih kayaknya sih, lebih asik nggak sih? Iya. Kalau zaman sekarang, karena juga maksudnya anak-anak sekarang kan udah pikirannya udah lebih terbuka gitu kan. Udah lebih banyak yang bisa dilakuin gitu, nggak monoton lagi gitu. Iya. Atau mungkin sekarang nggak bawa obor lagi, udah bawa senter kali ya. HP gitu ya. Udah pakai handphone. Lighting dari HP. Nah, kalau dulu di zaman-zaman kita bernostalgia lagi nih Rifki, Benar. kalau berpindah dari satu menasah ataupun masjid ke menasah yang lain, ini kan masih dalam kategori yang bisa diakses dengan jalan kaki. Benar. Atau paling keren naik sepeda ontel. Benar. Nah, kalau sekarang itu kan untuk safari subuh sambil sahur on the road ini jangan lupa kita masih ngomongin yang sahur berbagi kepada Benar. orang yang membutuhkan. Di zaman sekarang juga untuk safari subuh sambil sahur on the road tuh masih bisa jauh-jauh. Iya benar. Nah, Ya, itu dia iya, kemudahan yang memang kita dapatkan di zaman modern ini. Kayak apa tuh Rifki biasanya? Pernah nggak sih? Rifki kan juga kemarin dia syuting Iya, nih. benar. Iya, karena kalau ngomongin soal sahur on the road, benar kayak Tia bilang, sekarang jaraknya itu udah nggak ada batasannya lagi gitu. Bisa aja contohnya gini, kamu punya kemampuan misalnya budget sekian misalnya untuk pergi ke daerah luar kabupaten misalnya, itu kan lebih menyenangkan lagi. Kalau apalagi anak-anak motor bisa sambilan touring gitu kan. Waduh, touring bulan puasa sambil berbagi. Itu kan jadi momen-momen yang bisa dibilang sambil menyalurkan hobi juga, tapi juga sambil menyalurkan amal juga. Itu kan menjadi satu kegiatan yang luar biasa. Dan nggak sedikit yang melakukan kegiatan yang kayak gitu, Tia. Banyak di antara teman-teman kita yang sudah melakukan kegiatan yang kayak gitu dan menyenangkan juga dan bermanfaat pastinya. Nah, ngomongin soal sahur lagi nih. Kita ngomongin soal sahur yang anti ribet. Sahur yang anti ribet itu kan kita udah ngomongin soal dari sisi atau sudut pandang pelaku nih yang melakukan. Tapi kan kita juga harus ngelihat nih sisi dari penerima yang menerima manfaat dari sahur on the road, biasanya dari orang yang mengamalkan kalau berbagi makanan. Nah, ada di antara, kalau saya pernah juga nih jadi posisi orang yang nyari orang yang ngasih sumbangan itu tadi. Gimana ceritanya? Cerita dulu. Aku nggak ngerti nih. saya jadi kalau istilahnya apa, booty hunter ya kali ya. Dari makanan sahur gitu ya. Cerita-cerita ini seru nih Rifki nih. Jadi, Jangan selalu menjadi yang pelaku memberi ya. Iya, Sekali tapi kita penerima. Gimana? Nah, biasanya kita nyari dan kita paling survive itu di akhir puasa biasanya. Pertama, itu yang jualan itu udah jarang kan, karena udah mau bukan bulan puasa, tapi udah mau Lebaran. Iya. Kalau di awal ya agak struggle sedikit karena biasanya komunitas-komunitas lagi mempersiapkan nih kan, jadi belum ada yang bagi gitu. Nah, pertengahan puasa itu baru lagi rame-ramenya. Dan kadang-kadang juga misalnya
ada beberapa komunitas yang ya maaf untuk kita sampaikan mungkin budgetnya agak sedikit kurang. Iya. Jadi ya kita harus ikhlas sebagai penerima menerima sahur dengan nasi putih dan telur mata sapi gitu ya. Jadi itu adalah cerita-cerita yang bisa mungkin dirasakan oleh teman-teman apalagi yang mungkin ngekos kali ya. Ini Rizky ini kalau lagi cerita tuh relate banget sama kehidupan sehari-hari kita nih pemirsa. Makanya kehidupan orang susah sih lebih tepatnya. Kalau Tia mungkin pernah nggak sih ada di posisi yang nerima sahur on the road itu? Kalau untuk puasa di sahur ya, belum. Tapi saya memang tetap di posisi yang ibu-ibu masak banyak terus ngasih Oh, ke tetangga. ke tetangga, Oke, ya gitu ya kan, benar, sahur benar. gitu. Nah ternyata sahur on the road juga itu kan bukan hanya dilakukan oleh komunitas yang kayak tadi ya Rifki sebutin komunitas motor, Benar. menyalurkan hobi saja itu bukan, tapi juga komunitas ibu-ibu rebana. Oh iya benar. Atau ibu-ibu rumpi ya. Ibu-ibu rumpi. IIBR ya. Iya, tapi rumpinya yang positif Yang lah positif pastinya ya. gitu ya, ngomongin soal agama gitu ya. Besok kita ikut kajian kemana Ibu? Nah, Gitu. itu dia yang paling Ibu, penting. besok Ustadz yang ngisi itu cakep gak? Gitu ya. Gitu. Ini Ustadz ini loh Instagramnya gitu ya. Besok pakai jilbab apa? Kita samaan ya gitu Iya, ya. samaan. Biasanya gitu juga ya. Jadi perkara sahur on the road itu bisa dilakukan oleh semua orang, semua benar. kalangan juga. Kayak tadi kan kalau aku nih secara pribadi nih Rifki, aku tuh masaknya banyak untuk sahur. benar. Kayak memang udah mikir ini target hari ini aku harus ngasih ke misal ya panti asuhan. Oke. Nah, ini cuman kan semampu kita dan juga Benar, seikhlasnya. Mohon maaf saya cuma punya 10 paket saja. Mm-mm. Nah, itu besok juga kita nyicil. Benar. Nyicil 10 ke panti yang lain misalkan. Ini adalah hal positif yang bisa dilakukan oleh semua orang. Benar. Termasuk anak-anak muda tadi seperti Rifki, ada teman-teman juga dari berbagai komunitas. Nah, oke seperti itu sih untuk Rifki. Apalagi kayak tadi seru membagikan makanan ke masjid-masjid ataupun peserta safari subuh tadi. Nah, itu lebih menarik lagi. Dan ada hal yang lebih menarik lagi yang akan kita bahas juga nih, Tia. Pastinya kita harus break iklan dulu. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Ramadan penuh cerita. Bersama saya Muhammad Syuaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, oke, lalu apa? Menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan kualitas. Ini dan tantangan anggaran terbesarnya itu modal, adalah teknologi. dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan jantung pengeluaran sendiri. Aceh baik Nah, itu baik realisasi. dan saya melihat di sebagian lembaga pendidikan Ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya. Oke. Satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni, itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu.
Nah, masih di Ramadan penuh cerita ya, kalau misalnya kita ngebahas soal sahur enak anti ribet, pastinya Tia semua orang pengen nggak ribet nggak sih di Nggak saat ribet. sahur gitu Iya. ya. Dan semua orang pengennya kalau bisa nyari komunitas-komunitas yang bagi penganan-penganan sahur kayaknya bakal lebih seru gitu Bakal kan. lebih seru, betul. Nah, karena juga, ya tadi bener Rifki bilang kalau bisa sih sahur tuh nggak usah so ribet. Kalau Nggak bisa usah, tuh ada bener. semua alat, ya, alatnya masak sendiri, Semuanya. nasinya masak sendiri gitu. Bener, Kemudian bener. piringnya dia nyuci sendiri. Nah, saya setuju banget ya kalau kayak gitu ya. Kayaknya butuh budget yang besar juga ya, karena Iya sampai hari dong. ini juga kita masih struggle di saat sahur ya. Nggak cuma kita ngomongin soal susah bangunnya, Tia. Tapi mungkin di saat bangun mepet sama waktu imsak, pas ngebuka rice cooker tiba-tiba kosong gitu kan. Kosong gitu kan, langsung kaget gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita di rumah, mungkin Tia lebih relate ya kalau misalnya tinggal sama keluarga dan segala macam. Pasti kan itu kayaknya sosok ibu adalah sosok yang paling luar biasa yang bisa dibilang pahlawan di saat sahur Garda sih. paling depan Garda pokoknya. paling depan, ya. Perkara keluarganya tuh sahur nggak sahur tuh udah ada sama si ibunya Benar, ataupun sama benar. si istrinya ini. Nah, bayangin aja nih seorang istri memang harus yang standby. Dia tuh harus menyiapkan untuk buka puasa dulu, kemudian Benar. untuk makan malam si anaknya yang tidak Setuju. berpuasa. Ya kan siang juga gitu, kita harus masak untuk si anak. Iya benar. Nah, apalagi kalau untuk sahur, si para ibu ini memang pejuang subuh banget ya, pejuang sahur. Dia harus bangun lebih awal. Nah, kamu biasanya bangun jam berapa tuh? Kalau puasa ya, berapa hari ini kayaknya aku bangun lebih awal sekitar jam 3. Waduh, bayangin jam 3 udah bangun. Nah, Waduh, itu sebenarnya lebih kepada nggak bisa tidur sih Rifki. Tapi kepikiran memang- ya, ini masak apa ya? kita harus memastikan ini keluarga ini harus bangun semuanya untuk sahur gitu. Iya benar. Apalagi kalau di bulan puasa ini kan setiap malam selalu ada kedengaran suara-suara dari masjid, orang-orang lagi tadarus. Iya. Nah, itu mau tidak mau kan kita tuh yang pengen istirahat Iya, ngikutin benar. tadarusan. Memang suasananya tuh emang dapat banget sih kalau lagi puasa. Iya, tapi Syahdu. tidur agak sedikit kurang ya. Ya, namanya juga tidur ya sedikit kurang, apalagi Benar. kalau kita memang punya anak kecil gitu. Setuju. Dan problem setiap sahur itu kalau saya yang ngerasain sih ya, maksudnya mungkin Tia ngerasain kayaknya template aja nggak sih? Masalahnya itu aja gitu ya, yang Iya. diulang kayaknya tiap hari itu aja. Selama puasa tahun ini, tahun sebelumnya, bahkan tahun sebelumnya lagi, masalahnya cuma kayak bangun yang telat gitu, bangunnya mepet sama imsak gitu, ada yang udah niat dari sebelum tidur gitu kan, atau niatnya mepet sama imsak gitu, dan banyak gitu yang sahurnya cuma minum air putih sama kurma 2 ya. Terus langsung bilang kayak gitu, sahur apa tadi? Saya sahurnya sunnah sih. Gitu. Padahal bangunnya mepet ya sama imsak gitu Iya. kan. Sosok belaga gitu kan. Relate banget sama cerita produser kita, tau Bener, gak sih? bener. Iya, apalagi kalau punya anak laki-laki seperti Rifki ini yang memang mungkin menghabiskan waktu kan seharian, bisa ya anak-anak muda sekarang kan Aktivitasnya di luar. aktivitasnya di luar. Habis sholat tarawih itu bukan langsung pulang, tapi Biasanya ngumpul. ngopi. Ya, ngopi, ngumpul, mabar lah sedikit lah gitu kan. Bener. Nah, tapi jangan lupa untuk apa ya, istilahnya pahala tuh tetap harus kita kejar. Setuju. Kita harus tetap kalau bisa dulu ya, zaman aku Rifki waktu kecil selalu diwajibkan untuk khatam Al-Qur'an. Nah, Nah. itu dia jadi poin penting juga, ada targetnya gitu Ada ya. targetnya, walaupun memang waktu zaman-zaman dulu kan selalu diiming-iming dengan hadiah uang. Nah, iya benar. Biasanya gitu, kalau misalnya tamat 30 juz nanti dibeliin mainan gitu ya. Nah, atau betul misalnya sekali. THR-nya ditambah gitu ya. Betul. Waduh, Nah, itu jadi biasanya gitu, benar. daripada menghabiskan waktu yang sia-sia di bulan suci Ramadan, sebaiknya kita melakukan semua kebaikan-kebaikan yang memang dianjurkan oleh Rasulullah, seperti memberikan makan kepada anak yatim, kemudian fakir miskin juga, orang-orang yang membutuhkan bisa dengan sahur on the road tadi. Iya, kira membutuhkannya nunjuk saya tadi. Memang sih saya membutuhkan juga. Kamu kan selaku anak mudanya, Iya, benar. kan pemirsa jangan salah paham. Rifki ini kan memang dia sebagai pelaku anak muda yang memberikan bantuan. Benar. Dan saya menerima juga Menerima bantuan juga kalau kalau ada. dikasih nggak nolak gitu. Nggak nolak juga gitu ya. Tapi memang benar kayak Tia bilang, manfaatkanlah momen bulan puasa, bulan Ramadan ini menjadi momen yang memang cuma datang 1 tahun sekali. Dan kalau bisa memang belajar dari pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, mungkin ada pemasalahan di saat sahur gitu ya. Iya. Kami minta tolong lah diselesaikan ya secara baik-baik ya. Yang mana tuh permasalahan sahur ya? Yang susah bangun Yang susah mungkin bangun, ya, iya, atau yang benar. mungkin kayak persiapan rice cookernya sebelum sahur gitu ya, dimasak dulu dan sebagainya. Karena kalau ngomongin soal sahur ya memang semua orang pengen anti ribet juga ya, Betul. Tia ya. Mungkin kalian ya selama
sisa puasa kali ini, di sepanjang puasa kalian bisa mempersiapkan makanan-makanan yang tidak ribet, mungkin makanan-makanan kaleng atau makanan siap saji yang Junk tinggal food, goreng ya. gitu ya. Oke. Walaupun sekarang kita dimanjakan dengan berbagai macam menu makanan yang memang aman ataupun gampang. Kita benar. tinggal pesan di lewat ojol, Benar. ya. Ataupun di depan rumah kita memang sudah ada kayak orang-orang jual-jualan ayam-ayaman lah gitu Iya, ceritanya benar, kan. benar. Nah, jadi memang untuk menentukan menu makanan itu memang harus sebijak mungkin, karena balik lagi sih ke kesehatan kita harus kita jaga selama bulan suci Ramadan. Oke, luar biasa. Nah, jadi mungkin itu ya pemirsa yang bisa kita sampaikan dan udah kita bahas dari awal tadi, mulai dari keutamaan dari sahur itu seperti apa, terus menu-menu apa yang bisa kalian siapkan selama sahur juga. Betul. Terus apalagi tadi Tia yang udah kita sampaikan juga nih ke pemirsa semua. Ya, terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang memang ini masih menjadi masalah-masalah terus. Benar, gitu. benar. Bangun sahur, menu makanan di situ, berbagi, ya macam-macam seperti safari ke masjid-masjid. Saya benar. suka sekali itu, cuman ya karena memang faktor U ya. Gitu. Bukan waktunya lagi, circle-nya udah beda ya. Betul Oke, sekali. tapi yang pastinya semoga puasa kali ini bisa berjalan lancar dan bisa menjadi resolusi dari puasa-puasa tahun sebelumnya. Oke, kita udah 1 jam nih nemenin para pemirsa dari jam 3 sore tadi ya sampai jam sekarang ini. Dan kita udah harus pamit dari pemirsa semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa saksikan Ramadan Penuh Cerita itu di jam 3 sore sampai jam 4 sore setiap harinya selama bulan Suci Ramadan. Suci Ramadan. Oke ya, Agustia pamit. Saya Rifki pamit. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.